Oke, kita mulai aja. Ini saya rekam ya. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan mulai kuliah. Anda punya pilihan buat dapat nilai A, ngerjain ujian, atau nulis buku. Absen belum saya kasihin ke ketua kelas, lupa. Saking nggak pentingin absen gitu deh. Oke, Zoom-nya belum saya share ya. Sorry, screen belum saya share ya. Mudah-mudahan udah kelihatan nih di sebelah sananya. Kalau belum kelihatan silahkan teriak. Oke, kuliah hari ini lebih ke arah. Oke, kuliah hari ini kita kuliah kemarin kita sudah ngelihat peralatan hardware jaringan seperti apa, Ethernet, fiber optik segala macam. Hari ini saya akan fokus ke wireless jarak jauh. Oke, bagaimana kita menggunakan wireless jarak jauh supaya bisa bikin internet. Cuman sekarang hari ini mungkin ini ada Ahmad Junaidi segala macam, bisa belajar ke Ahmad Junaidi, kita sudah mulai menggantikan wireless itu pakai fiber optik sih sebenarnya. Oke. Nah, pada masanya waktu fiber optik masih mahal banget, kita pakai wireless jarak jauh. Cuman di daerah-daerah yang gunung-gunung segala macam juga mungkin kita masih banyak pakai wireless jarak jauh. Ilmunya bisa dilihat di sini onocenter.org/wiki. Kemudian masuk ke, saya gedein dulu hurufnya. Masuk ke, ini ada teknologi wajan bolik kalau mau ngelihat juga boleh. Kemudian yang spesifik karena yang kita butuhin adalah wireless internet. Oke. Nih wireless internet. Di sini sebetulnya ada beberapa teknologi, ada WiMAX, seluler, satelit, paket radio. Cuman kita mungkin karena waktunya cuma sekitar 2 jam, kita akan fokus ke WiFi. Walaupun sebetulnya kalau mau agak gila, kita bisa aja ke seluler, satelit juga. Oke. Hari ini Kominfo sudah ngeluarin duit 14 triliun buat beli satelit. Cuman satelitnya nggak tahu tuh dipakainya mau serius apa kagak. Katanya sih buat sekolah-sekolah, buat puskesmas segala macam. Cuman yang jadi masalah nanti adalah ngarah ngoperasiin benerannya. Oke, ini satelit saya skip dulu. Seluler itu mungkin akan saya bahas lagi di ini ada VoIP nih, kalau Anda lihat di bawah sini ini ada VoIP nih bawah sini. Bentar. Mana nih bawah? Ini dia. Sorry. Mana dia VoIP teh? Routing NAT. Ini dia. Ini yang 4G akan dibahasnya di sini ya. VoIP sama internet telepon. Contoh kasus yang suksesnya Fatah semester 3. 4G-nya udah mulai jalan. Oke. Cuman kayaknya frekuensinya belum stabil banget. Jadi kita harus beli kristal yang lebih stabilnya lagi. Oke, kita akan ke wireless lagi. Nah, ini kalau saya buka materinya, WiMAX sudah jarang dipakai. Ilmu WiMAX jadi 5G sekarang. Tadinya WiMAX. Kesalahan fatal Republik Indonesia adalah pengen maksain WiMAX yang beda dengan WiMAX internasional. Salah satu yang punya dosa adalah teman saya sendiri sih sebenarnya. Profesor di ITB, nggak usah disebut namanya. Cuman karena tekanan dari teman-teman yang lain, Indonesia harus punya standar WiMAX sendiri. Cuman digeser dikit ininya, codingnya digeser dikit, parameternya dirubah dikit. Tapi konsekuensi dirubah adalah hardware-nya jadi berubah. Konsekuensi hardware berubah, jadi pabriknya nggak bisa bikin, nggak bisa pakai hardware yang ada di internasional di Indonesia. Akibatnya WiMAX-nya nggak jalan di Indonesia. Sebenarnya kalau kita mau ngadopsi WiMAX internasional dulu, WiMAX internasional mau diadopsi, kita kecepatannya udah sama dengan 5G dulu. Cuman strateginya gitu dah, pusing saya. Kita akan masuk ke WiFi aja. Oke. Bisa dilihat sejarahnya segala macam, internet murah segala macam. Kalau mau iseng banget bisa baca bagaimana frekuensi di Indonesia bisa dibebasin.
Kalau mau tahu, di seluruh dunia hanya Republik Indonesia yang frekuensinya pembebasannya pakai berantem. Kagak ada negara lain yang berantem kecuali Indonesia berantem sama pemerintah. Dan itu keren, itu jadi catatan sejarah dunia sih. Dan kita yang bisa bikin ngerubahnya ya karena berantem tadi. Oke. Nah, ilmu-ilmunya ada di sini semua. Antena itu apa, site survey apa, akses point apa, segala macam apa, ada di sini semua. Cuman kalau mau ambil yang dalam bentuk buku, silakan masuk ke wndw.net. wndw.net, saya gedein dikit, masuk ke library, di sini ada translation. Oke, library translation, nanti ada yang gambarnya merah putih. Ini ada merah putih, itu silakan diambil bahasa Indonesia. Oke, dan jangan khawatir, yang nerjemahin orangnya lagi ngomong. Tapi nggak ditulis, namanya di situ nggak ada. Saya suka iseng kayak gitu sih, nerjemahin, begitu kasih gratis gitu. Beres ya. Ini dalam bentuk buku. Cuman ini agak sopan. Kalau mau nggak sopannya, yang ini nggak sopan. Oke, ini lebih detail banget daripada bukunya sih sebenarnya. Cuman sarannya tetap baca bukunya karena di situ dibahas bagaimana cara bikin solar cell-nya, cara apa bikin jaringan yang jarak jauh banget segala macam diterangkan di situ juga. Oke. Tapi di sini ini bukunya dibikinnya sekitar belasan tahun yang lalu. Jadi apa yang kita pakai sekarang ini udah lebih enak sih sebenarnya. Oke. Kita akan fokus ke arah ada beberapa mungkin desain jaringan, site survei, dua inilah yang paling gede fokusnya. Oke. Nah, sekarang saya akan masuk ke desain jaringan dulu. Ada beberapa parameter yang penting, sistem operating margin, free space loss, Fresnel zone clearance, terus nanti file buat ngitungnya bisa diambil di LMS Sono Center /pustaka Wi-Fi wireless ini Excel. Tolong lihat tahunnya 2003. Sekarang 2022. Jadi berapa tahun yang lalu? Hampir 20 tahun yang lalu ya, ini file Excel dibuat. Ini ilmu lama banget sih sebenarnya. Sorry aja nih, ilmu lama yang diajarin ya, udah tua banget. Coba kita buka aja filenya, file Excel. Oke. Tapi, nah ini sebenarnya tinggal dimasukin angka-angkanya. Oke. Cuman, kalau nggak ngerti filosofi di balik itu agak susah. Jadi saya akan ngasih tahu apa yang dimaksud dengan sistem operating margin, free space loss, Fresnel zone clearance. Ilmu yang sama bisa kepake di fiber optic. Fiber optic juga butuh yang namanya sistem operating margin. Cuman dia makanya cahaya itu dilewatin di kaca fiber. Oke. Kalau yang ini tidak pakai cahaya, pakai frekuensi juga, tapi radio dilewatin di udara. Bedanya itu, yang satu kaca, yang satu udara. Cara berpikirnya sama aja sih sebenarnya. Oke. Nah, sekarang mungkin paling enak masuk ke sini. Menghitung link budget. Jadi ilmunya kira-kira hampir sama fiber optic. Jadi kalau Ahmad Junaidi lagi ngobrolin link budget segala macam, karena saya juga punya pengalaman di radio, cara berpikirnya nggak beda jauh. Kalau kita lihat, ini kita lihatnya radio ya, tapi nanti kalau kita pakai fiber optic nggak beda jauh cara berpikirnya sih sebenarnya. Jadi kita punya pemancar atau transmitter, kita punya penerima di sebelah sini. Terus di sini ada kabel dari pemancar masuk ke antena, ada kabel dari antena masuk ke penerima. Pemancar punya power, biasanya kita nyebutnya dalam dB, walaupun power biasanya dihitung pakai watt, kemudian kita konversikan dalam dB. Kenapa kita konversi dalam dB? Supaya ngitungnya cuma tambah kurang, nggak ada kali bagi. Jadi perhitungan dB itu menyebabkan kita ngitungnya tinggal tambah kurang, kali baginya hilang. Kalau kita pakai watt, kita harus pakai kali bagi. Jadi berabe urusannya. Gitu ya. Oke. Nah, kalau pemancar itu powernya plus. Artinya powernya naik karena ada amplifier dalam pemancar. Kalau ada kabel itu powernya turun karena di kabel ada redaman. Kalau ada antena berarti powernya naik lagi karena antena menguatkan sinyal.
Kalau dia lewat media, di sini kebetulan medianya udara, sama aja power akan turun. Karena di udara sinyal diredam. Dan redamannya parah kalau di udara. Kalau fiber, dia nggak lewat udara. Fiber optik lewatnya kaca. Ada redaman juga, cuman tidak separah udara. Gitu ya. Nah, yang penting adalah sinyal harus bisa tetap bagus di bagian receiver ini. Jadi nanti cara ngitungnya plus sekian watt minus sekian plus sekian dB minus sekian dB di kabel plus sekian dB di antena. Nanti antena juga besarannya juga dB. Terus kemudian lewatin ke udara minus sekian dB lagi masuk ke antena plus sekian dB lagi masuk ke kabel minus. Pastikan bahwa si sinyal ini masih cukup besar untuk diterima oleh receiver. Jadi nanti kalau kita lihat spesifikasi receiver, biasanya ada tulisannya. Receiver ini bisa nangkap sinyal sampai minus sekian dB. Biasanya kalau di WiFi hari ini sekitar minus 95-96 dB. Itu sinyalnya udah kecil banget. WiFi zaman dulu biasanya cuma bisa nerima sampai minus 80-an. Sekarang udah minus 90-an masih dapat sinyalnya. Karena teknologinya udah mulai bagus. Jadi bisa dilihat misalnya kita punya cari WiFi apa ya, TP-Link gitu ya. TP-Link. Ini gitu ya. Ada speknya enggak ya? Specification receiver sensitivity. Sensitivity. Susah banget sih nulisnya. Nih, ada nggak ya? Ini dia. Nih. Biasanya ada tulisannya. Ini buat ngebayangin cara bacanya ya. Ini kelihatan antena gainnya 4 dB. Antena gainnya ada gambarnya nggak? Ini antenanya seperti ini. Oke, antena yang bentuknya kayak gini biasanya 4 dB gainnya. Ini agak besar antenanya. Kita juga bisa beli antena yang lebih kecil, biasanya 2 dB-an. Kalau antenanya parabola, biasanya gainnya sekitar 24 dB. Coba kita cek ya. Antena parabola 2,4 GHz gain. Jadi kita harus ngomongnya nih, 24 dB gain. Antena parabola. Bentuknya seperti apa? Bentuknya seperti ini. Nih. Kalau yang ini lebih gede ini biasanya. 24 juga ternyata. Ya udah. Ternyata 24 juga. Oke. Jadi antena parabola rata-rata 24 dB, kalau antena yang vertikal kayak gini kecil 4 dB. Oke. Terus kita yang perlu tahu adalah sensitivitas receiver. Nah, ini makhluknya di sini. Nah, yang seru, tolong perhatikan baik-baik, saya gedein ya biar yang di Zoom bisa ngelihatnya lebih enak. Semakin cepat data yang dikirim, receivernya makin tidak sensitif. Perhatikan ya angkanya. Oke. Jadi kalau dilihat kalau datanya 1 Mbps, dia bisa nge-receive sampai minus 90 sinyalnya. Kalau datanya 130 Mbps, sinyalnya harus gede. Dia minus 68 dBm. Artinya sinyalnya bedanya sekitar 20 dB. 20 dB itu sekitar 100 kali lebih kencang sinyalnya. Jadi harus ngerti antara dB sama watt ya. dB ke watt itu konversinya rumusnya pakai log sih. Tapi bisa dilihat di sinilah ntar. Log, tapi kira-kira gini nih. Ntar. File Excel-nya mana dia ini? File Excel. Saya gedein. Oh nggak bisa digedein. Gimana cara ngegedeinnya? Ctrl plus plus. Nggak mau view zoom in kali ya. Zoom. Oh nggak mau. View, zoom. Oh nggak mau sih. Ya nasib dah. Di kanan bawah Pak. Kanan bawah. Ada slider, itu digeser-geser paling bawah. Oh iya betul. Kelihatan nggak mainan gituan si Ono. Oke, jadi kita bisa di sini sudah ada konversinya ya. 1 watt itu 30 dB. Oke. Kalau dilihat tadi
Oke, kan kita minus berapa tadi? Minus 90 dB ya. Nah, itu 10 pangkat minus 12 watt. Oke, coba minus tadi 70 dB misalnya ya. 10 pangkat minus 10 watt. Jadi antara 90 ke 70, 100 kali lebih kuat powernya. Jadi kalau dB-nya sih cuma 20, tapi kalau dari watt-nya itu jadi 100 kali. Jadi antara dB sama watt itu cara ngelihatnya gampang banget sih sebenarnya. Cara berpikirnya gampang. dB kalau beda 20 dB berarti kita ada beda 0,2 biji. Oke. Kalau bedanya 30 dB, bedanya nolnya 3 biji. Jadi 1000 kali kalau 30 dB bedanya. Jadi kita lihat selisih aja sih. Oke, beres ya. Terus ini kebetulan rumusnya diambil dari orang Amerika, jadi semua satuannya pakai mil. Jadi saya harus konversin dulu mil ke kilometer segala macam. Beres ya. Oke, ini udah kebayang bahwa semakin cepat data yang kita kirim, semakin susah buat diterima. Jadi kita perlu power gede buat nerima data kecepatan tinggi ini. Semakin rendah datanya, dia makin si receiver bisa nge-receive-nya lebih rendah lagi powernya. Nah, buat kasih gambaran, saya kan suka ngoprek banget. Ini PSK Reporter. Kalau kemarin pada ikutan Jamboree on the Air, bisa ngelihat anak-anak horari, radionya ada di sini depan tuh. Ini saya gedein dulu. Ini call sign saya. Yankee Charlie Zero, Mike 5 Charlie. 5 menit yang lalu, dia 17 transmitter didengar oleh YC0MLC. Oke, atau jangan itulah, jangan receive by. Send by, oke, yang jangan ini 2 jam yang lalu, bisa nggak? Atau 24 jam yang lalu lah, selama 24 jam. Oke. Stationnya saya diterima di mana aja. Oke. Ini selama 24 jam yang lalu, stasiun saya bisa diterima di Amerika. Ini Afrika. Ini Israel. Ini selama 24 jam loh. Parah. Tahu nggak powernya berapa? 5 watt. Lebih kecil daripada lampu. Sampai kemana-mana. Kecepatannya parah tapi. Kalau tadi kan 100 sekian mega bps, powernya sensitivitasnya segini. Kalau ini kecepatannya bukan mega bps, ini kecepatannya kira-kira 20 kata per 5 menit. Bukan kata, sorry, 20 huruf per 5 menit. Ini parah nih kecepatannya. Bayangin kita ngirimnya 20 huruf, waktu yang dibutuhin 5 menit. Mampus ini. Cuman karena pelan banget, bisa keterima kemana-mana. Jadi jadi kalau kita udah mainan data, semakin cepat data itu, semakin pendek jarak. Semakin lambat data, semakin jauh jarak. Kira-kira gitu. Cara berpikirnya ya. Konsekuensinya kalau kita pengen cepat tapi jarak jauh, powernya harus dinaikin. Atau antenanya digedein. Beres ya? Oke, sekarang kita mulai pelan-pelan lagi saya naikin. Ini transmit powernya minus 20 dBm. Oke, nah sekarang yang seru lagi, di sini ini udah mulai kebayang ya, TX power, sensitive receiver udah mulai ngerti, loss di kabel udah mulai ngerti, antena ada gainnya, ada 24 dB kalau antena parabola, kalau antena yang omni yang bentuknya kawat doang, kawat berdiri aja itu cuma 4 dB. Kalau kita punya antena parabola buat TV yang bentuknya jaring, antena parabola TV jaring bentuknya, oke, kita lihat gambarnya aja biar kebayang makhluknya seperti apa. Ini yang kayak gini ya. Ini biasanya dibuang di rumah-rumah orang. Silahkan diambil, karena ini antenanya antena bagus banget sebenarnya.
Kalau tadi antena yang punya apa WiFi itu 24 dB, ini gainnya sekitar 33 dB. Oke, yang perlu kita ganti cuman ininya doang, atasnya doang. Jadi kita ganti, bisa kita ganti pakai makhluk ini nih. Ini, oke. Ini kan ada kabel USB nih. Oke, ini colokan USB. Jadi makhluk ini ditaruh di sini. Ditaruh sini. Deh. Jadi gainnya kencang banget. Yang ini bagus banget kalau yang ini. Cuman orang nggak tahu. Jadi kalau ada orang buang antena seperti ini, kita jadi pemulung aja ambil. Soalnya ini antenanya bagus banget. Beres ya? Oke. Oke, terus sekarang kita lihat satu lagi yang masalah yang belum kita lihat. Sorry, mana sih? Nih, ini ada jarak. Bagaimana kita menghitung redaman sinyal di udara? Oke, dan ada masalah satu lagi adalah Fresnel zone. Oke, coba ada nggak ini ya? Free space loss. Oke, hitungannya kayak gini sih rumusnya. Rumusnya kayak gini, mabok ya bacanya ya. Rumusnya kayak gini, tapi intinya gini doang sih. Kalau kita pakai di frekuensi 2,4 GHz, 2400 MHz nih frekuensinya. Jaraknya 1 km, kalau kita masukin angkanya semua, kira-kira sinyal yang loss adalah 100 dB. Jadi hitungannya jadi gampang. Kita kehilangan sinyal 100 dB. Kalau main di frekuensi 2,4 jarak 1 km. Beres ya? Nah, terus satu lagi yang perlu kita tahu juga adalah sistem operating margin itu cuman sinyal yang diterima dikurangin sensitivitas receiver itu berapa? Selisih antara sensitivitas receiver sama sinyal yang diterima berapa dB. Itu sistem operating margin. Jadi dia punya margin berapa dB. Oke, kenapa kita butuh ini? Karena sinyal itu nggak pernah diem. Sinyal itu goyang-goyang. Oke, pertanyaannya, bisa jawab nggak? Yang pakai Zoom juga silahkan ngetik di chatting. Kenapa sinyal itu tidak pernah stabil? Kenapa sinyal itu goyang-goyang? Ada yang tahu? Hah? Karena gelombang nggak salah. Sinyal emang gelombang, tapi bukan karena gelombang dia goyang-goyang sinyalnya. Coba perhatiin, pernah dengerin radio FM di mobil? Sinyalnya manteng terus atau goyang-goyang? Sinyal naik turun atau diem gitu? Naik turun. Kenapa naik turun? Mobilnya jalan. Akibat mobil jalan apa? Hah? Nggak stabil, antenanya gerak-gerak. Karena antenanya gerak, sinyalnya juga jadi gerak-gerak kan? Kan kalau antena dimiringin dikit sama antenanya yang lurus, sinyalnya yang terima juga beda dong. Nah, sama antena-antena yang kita pakai di wireless, antena itu kan taruh di atap, taruh di tower. Emang tower itu diem? Kagak, antena itu gerak-gerak di atas ya. Kalau kena angin dia gerak-gerak, goyang-goyang tuh, tower di atas. Pernah naik tower? Berapa orang yang pernah naik tower di sini? Belum. Cobain naik tower, bangsanya 40 meter aja. Kalau jatuh mati ya. Rasain naik tower di atas 40 meter, kemudian rasain di atas. Emang towernya diem? Agak, towernya gerak-gerak, goyang-goyang. Karena towernya goyang-goyang, sinyalnya ikut goyang-goyang. Karena sinyal goyang-goyang, kita harus mastiin antara sinyal yang diterima sama sinyal sensitivitas receiver-nya punya selisih. Biasanya kita ngasih selisihnya kalau bisa minimal banget 15 dB. Kalau bisa, gitu ya. Jadi kalau tadi angkanya minus 90 dB, jadi kalau bisa sinyalnya sekitar minus 80-an lah, 80 sekian. Oke. Nah, sinyal yang di-receive adalah TX power, dikurangin loss di kabel, ditambah gain antena, dikurangin Fresnel zone free space loss, hilangnya sinyal di udara, tambah wah ini serius nih Putri pernah naik. Parah. Ini cewek parah yang ini nih. 3 stack.
3 stack tuh sekitar 15 meter. 1 stack 5 meter soalnya. Itu parah tuh. Parah itu. Tambah receiver gain sama kabel loss. Oke. Jadi kita biasanya 15 sampai 20 dB. Gitu. Sekarang saya pengen ngasih lihat lagi Fresnel zone clearance sih sebenarnya. Ada nggak? Nih, ada Fresnel zone clearance. Ini satu lagi yang perlu kita tahu juga. Jadi tadi antara antena, sebenarnya antena ada free space loss di udara. Cuman di sini juga ada Fresnel zone clearance. Oke. Fresnel zone clearance adalah kira-kira cara berpikirnya gini. Dari titik garis lurus antara dua antena, ke bawahnya berapa meter yang tidak boleh ada gangguan. Oke. Filosofinya dulu ya. Filosofinya dulu kenapa itu dibutuhkan. Oke. Jadi kalau kita tahu, ini mungkin beda sama fiber optik. Kalau di radio, sinyal itu enggak cuma lurus. Sinyal itu ada yang terbang ke atas, ada yang terbang ke bawah. Kalau ke atas ya hilang ke udara. Yang jadi masalah sinyal yang ke bawah. Sinyal yang ke bawah itu kena tanah, kena pohon, kena daun, kena bangunan, mantul ke receivernya. Oke, pertanyaannya. Sinyal yang lurus sama sinyal yang mantul, siapa yang lebih cepat? Jaraknya mana yang lebih pendek? Mana yang lebih jauh? Ini ada yang lurus kan, dari antena TX ke antena RX. Nanti ada yang mantul, kena pohon, mantul ke sana. Yang datang duluan yang mana? Yang lurus. Pernah lihat ini? Pernah lihat ini lagi saya baca chatting soalnya. Oke, jadi yang lurus sudah lebih cepat ya. Pernah lihat pantulan sinyal enggak? Efek dari pantulan sinyal. Pernah lihat? Hah? Belum. Pernah nonton TV belum? Pernah nonton TV? Pernah lihat pantulan sinyal di TV? Kayak gimana? Hah? Kenapa? Warna-warni. Ya TV mah semua juga warna. Melenyot gambarnya. Jadi gambarnya ada bayangan, ada melewat-melewat, kadang-kadang ada bayangan. Misalnya kalau ada bayangan di TV atau melewat-melewat gambarnya ada bayangan apa segala macam di TV. Apa yang kita lakukan ke antena supaya bayangannya hilang? Muterin antenanya. Jadi kalau putar kiri kanan antenanya berarti kita ngilangin pantulan dari kiri kanan. Kalau antenanya kita naikin ke atas, kita ngilangin pantulan dari bawah. Jadi ada beberapa cara ya, kita naikin ke atas supaya pantulan bawah berkurang, atau kita putar kiri kanan supaya pantulan kiri kanan berkurang. Intinya kita puterin buat ngilangin pantulan. Oke. Jadi ini penting banget nih. R ini penting supaya kita tahu seberapa bagus jaraknya supaya pantulannya nggak terlalu ganggu. Gitu ya. Itu namanya R ini adalah Fresnel zone clearance. Beres ya? Itu istilah kita orang radio biasanya gitu. Fresnel zone clearance adalah jarak dari garis horizontal supaya pantulannya nggak terlalu ganggu. Rumusnya bisa dilihat, tapi kita nggak penting lah rumus. Kita pakai ini aja ya. Oh lagi free, ya udah silakan. Cari kursi yang ini aja, Ja. Oke. Sekarang jadi Fresnel zone clearance adalah jarak antara sinyal yang lurus dengan bawahnya. Nah, di sini ada rumus, tinggal masukin aja angkanya di file Excel itu. Frekuensinya kalau 2400 MHz, jaraknya misalnya 1 km itu 0,6 mil, berarti sini saya kasih angka 0,6 ya jaraknya. Kita sinyal loss-nya 100 dB kira-kira, 99,8. Oke, sekarang saya akan melakukan hitungan-hitungan, nggak usah pakai Excel, pakai perhitungan ini aja ya, pakai ngawang-ngawang di otak aja ya. Pertanyaannya gini, saya punya pemancar 20 dB, pemancarnya 20 dB. Sudah tahu 20 dB berapa watt? Nggak tahu.
20 dB adalah pemancar rata-rata yang dipakai power pemancar yang ada dalam access point WiFi kita hari ini. Rata-rata 20 dB. Jadi 20 dB itu 0,1 watt atau 100 miliwatt. Oke, kecil banget sih powernya. Jadi power yang ada di WiFi kita itu rata-rata cuma 0,1 watt atau 100 miliwatt. Itu kalau kita ngomong dalam dB itu 20 dB. Oke. Di peraturan pemerintah kita cuma boleh pakai 20 dB. Nggak boleh gede-gede banget. Kenapa? Supaya nggak bikin kuping orang budek. Jadi kita nggak boleh teriak terlalu keras. Cukup 100 miliwatt aja. Oke. Jadi kita punya pemancar 20 dB. Terus supaya pemancarnya bagus, saya akan pakai misalnya salah satu pemancar yang saya suka bulat. Bulat Ubiquiti. Ubiquiti. Oke. Bulat Ubiquiti bentuknya kayak gini nih. Bentuknya apa ya? Kayak pedangnya Star Wars. Cuman belum ada cahayanya. Nah, ini yang di ujungnya jadi dia bentuknya kayak selongsong gitu aja. Lingkaran doang. Ujung yang satu itu ini kabelan. Satu lagi konektor antena. Oke. Satu kabelan, satu konektor antena. Nah, supaya kita hidupnya enak, biasanya saya suka langsung sambungin ke antena parabola. Jadi tanpa kabel koax apa-apa, langsung colokin ke antena parabola dia. Jadi loss di kabelnya 0. Masukin antena parabola. Misalnya biar cara ngitungnya gampang, parabolanya juga 24 dB, misalnya parabolanya 20 dB. Pertanyaannya, sinyal yang terbang berapa dB? Sinyal terbang kita nyebutnya EIRP biasanya. Oke. Sinyal terbang berapa dB? Kebayang? Waalaikumsalam. Sinyal terbangnya berapa dB? Halo? Salah. 20 tambah 20 lagi. Kan antenanya 20. Sinyal 20, antena 20. Waktu terbang dia total. 20 tambah 20 jadi 40 dB. Itu adalah kita biasanya nyebutnya EIRP. Oke. EIRP adalah ini. EIRP. Nih, effective isotropic radiated power, itu istilah yang kita pakai. Kalau dalam kalimat yang sederhana itu adalah istilah power yang terbang dari antena. Kemudian jaraknya 1 km, berarti lossnya berapa dB tadi? Berapa 1 km? Lupa ada. Masuk sini ya. Oh ini ada Fatih. 40 dB benar. Oke. 1 km kita akan kehilangan sinyal 100 dB-an. Oke. Tadi terbang 40 dB kan? 1 km berarti sinyal di ujung sebelah sana tinggal berapa? Minus berapa? Minus 60 ya. Di ujung sebelah sana ada antena lagi 20 dB. Oke. Jadi sinyal yang keluar dari antena berapa dB? Minus 40. Receivernya sensitivitasnya minus 90. Jadi kita punya margin berapa tuh? Hitung loh kalkulator. Pusing loh. Minus ke minus pusing kan? Minus 90. Jadi kita punya marginnya 50 dB ya. Itu gede banget. Jadi sinyalnya bagus banget masuknya. Untuk jarak 1 km untuk antena seperti itu. Nah, sekarang kita pakai file Excel yang bisa di-download dari internet tadi. Sekarang saya pakai frekuensi beneran nih. 2412, jaraknya 1 km itu 0,6 mil. Jadi saya masukin angka di sini 0,6 mil. Oke. TX power 20 dB. Karena saya masukin langsung, pemancarnya saya pakai bulat, artinya saya tidak pakai kabel koax, artinya ininya 0. TX loss-nya, kabel loss-nya 0. Kemudian saya pakai antena 24 dB parabola. Oke. Di ujung sebelah sini saya pakai 24 dB juga. Oke. Langsung kabel loss-nya saya bikin 0 lagi. Kemudian saya pakai peralatan yang baru-baru, konsekuensinya sensitivitas receiver-nya minus 96 dB.
Oke, kita bisa lihat di sini operating margin-nya, sinyal levelnya adalah minus 31,8. Oke, kemudian Fresnel zone clearance-nya 3,29 meter untuk jarak 1 km. Jadi untuk jarak 1 km, nggak boleh ada pohon 3,5 meteran ke bawah tuh nggak boleh ada pohon. Kalau ada pohon dia ganggu ntar. Solusinya gimana kalau ada pohon kalau ganggu? Terus solusinya gimana? Iya, tebang pohon. Solusi yang biasanya kita kerjain adalah towernya kita tinggiin. Lu mah solusinya tebang pohon. Bayangin kalau depan kita bukan pohon, depan kita adalah bukit. Masa bukitnya digundulin dulu? Oke, benar. Jadi operating margin-nya 64 dB. Sekarang saya bikin jarak berapa dia operating margin-nya sekitar 15 dB. Jadi kita pengen naikin ya. Misalnya distance-nya kita naikin nih. 20 mil. Masih 33 dB, 30 mil, salah. Oke, 30 mil, masih 30, 40 mil, masih 27, 50 mil. 25, 60 mil. 24 dB, 60 mil ya. Oke, kita bikin ekstrim ya. Kita pakai antena parabola yang itu, parabola yang gila itu ya. 33 dB itu. Ujung-ujung 33 dB. Oke, kita naikin lagi. Ini kita jadi operating margin-nya naik 40 dB. Sekarang saya naikin 70 mil, kita masih 40 dB, 80 mil masih 39 dB, 100 mil kita 37 dB, 110 mil masih segitu. 110 mil berapa kilometer? Coba kita cek di sini. 110 mil sekitar 170 kilometer. Oke. Pernah lihat sambungan 170 km? Nggak pernah, nggak bisa, susah. Kenapa susah? Karena itu 170 km kalau garis lurus itu adanya di bawah tanah. Karena permukaan bumi itu bulat. Jadi kalau 170 km nggak kena itu, ada bawah tanah. Jadi tekniknya kalau mau jarak segitu, caranya adalah kita satu taruh di gunung, satu lagi di gunung lagi. Gunung-gunung baru bisa connect sejauh itu. Kalau langsung, biasanya kita jaraknya sekitar 50 km aja. Kalau langsung dengan tower 100 meter ya. Tower 100 meter ke tower 100 meter, itu jarak antar towernya sekitar 50 meter, 50 km-an. Itu ya. Oke. Ini udah kebayang sampai sini ya. Nah, sekarang jam berapa? Jam 9. Kita akan coba praktek. Udah kebayang, makhluk-makhluk ini udah kebayang semua. Oke. Sekarang kita coba praktek. Kalau mau nyoba beneran, sebetulnya kalau mau nyoba sih pakai antena yang ada di gudang. Ada dua antena parabola tuh. Udah pindahin ke gudang kan? Antena parabola 2 biji. Pernah lihat nggak? Nggak pernah lihat lu pada ya? Parah. Hah? Kenapa? Nggak usah. Tahu nggak antena yang mana? Parabola tahu kan? Pernah lihat? Oh ya. Di ruang sana, waktu itu dipindahin sana sih. Terus dipindahin ke gudang kayaknya. Nggak usah. Antena parabolanya kayak gini lah, kalau saya kasih gambar aja. Antena parabolanya, antena parabola offset. Bentuknya kayak gini nih. Bentuknya offset parabola biasanya dipakai buat TV. Ada di gudang kita, ada 2 biji. Oke. Cuman ininya bukan buat TV. Jadi ini peralatan wireless ini buat WiFi jarak jauh. Ada. Dan ini alatnya ada 20 biji apa berapa. Parabolanya cuma 2 sih. Cuman yang ininya ada banyak. Jadi kalau mau kita uji nyali, bisa taruh parabola, tembakin kemana gitu, satu lagi. Kalau mau gila juga, cari aja parabola-parabola yang nggak dipakai di rumah-rumah orang, datangin rumahnya diketok, Pak, itu parabola dipakai enggak? Kalau nggak dipakai, boleh buat saya enggak, gratis gitu. Kalau mau beli baru parabola tuh harganya sekitar 100 ribuan sih. Kalau antena parabola yang pakai jaring itu agak mahal dulu, harganya sekitar 500-an. Cuman kalau yang parabola yang kayak gini itu rada murah, parabola yang TV yang ini ya. Itu harganya sekitar 100-200 ribuan.
Deh. Oke, sekarang kita akan coba ngelihat pakai wajan. Ini ada yang pengen pakai wajan. Ya, kalau buat yang pengen pakai wajan bisa juga cari wajan bolik. Oke. Kalau mau iseng silahkan cari wajan bolik. Gambarnya udah banyak banget di Republik Indonesia, wajibun lah. Nih, sama. Bedanya wajan bolik sama parabola biasa, ada yang tahu bedanya apa? Nggak tahu. Jadi kalau parabola biasa itu semua sinyal dipantulinya langsung ke satu titik. Kalau wajan bolik, sinyal karena ini yang bikin kan tukang-tukang biasa. Jadi pas sinyalnya datang tidak mantul ke satu titik. Titiknya bisa nyebar. Jadi efisiensinya di bawahnya antena parabola biasa. Tapi dia tetap mantulin sinyal, tapi sinyalnya tidak ke satu titik banget. Jadi agak nyebar, titik fokusnya nyebar. Itu aja. Konsekuensinya ya kalau buat sambungan 1 kilo, 2 kilometer masih oke. Cuman kalau kita mau 50 kilometer nggak bisa. Gitu ya. Ini parabola ini banyak banget sih. Itu kan anak SMK pada bikin. Turun aja ke bawah sini, wajan bolik semua isinya. Oke. Dan ini legend banget. Maksudnya di dunia nggak ada yang kayak gini. Ini cuma ada di Republik Indonesia. Oke. Akibatnya kita keren banget. Orang internet dunia pada pusing lah lihat Indonesia. Oke, sekarang kita masuk ke ini aja ya, ke link ui.com. Bisa masuk ke web. Link, udah ganti namanya sekarang. ispdesign.ui.com. Anda bisa masuk semuanya dan bisa bikin account di situ free gratis. Oke. Kemudian ini alat-alat yang dipakai ini yang bikin adalah orang-orang Ubiquiti, jadi alatnya yang direkomend nanti sama dia Ubiquiti semua. Jadi teknik orang dagang gitu, ngasih softwarenya udah gitu dia rekomend. Kalau nggak mau pakai ini, bisa ngambil juga software free RMW, Radio Mobile Wireless. RMW ini radio. Nih, pas bikin RMW radio yang keluar Ono Center dulu ini. Parah banget ya. Mana ini dia makhluknya. Yang bikin itu orang Orari juga, tapi kalau kita lihat call sign-nya bukan call sign Indonesia, Victor Echo itu dari Kanada. Jadi ini orang Kanada, dia ngasih gratis, dan kita juga bisa download softwarenya free, gratis. Kemudian kita bisa pakai ini buat melakukan analisa sambungan radio. Cuman yang ini tidak semanusiawi yang ini. Oke, saya pakai ini aja langsung, soalnya waktunya nggak lama. Sekarang kita misalnya pengen bikin sambungan dari sini, dari kampus ke rumah, misalnya ya. Oke. Kampus teh ada di mana kampus kita? Kampus kita yang mana sih? Ini kampus bukan? Ini bukan ya? Hah? Posisi kita di mana? Oh paling gampang inilah. Paling gampang gini. Maps, Google. Masuk ke, oh iya bener ya. Kampus kita ITTS. Jadi masuk ke Google Map, cari ITTS, dapat ITTS di situ. Ini gedungnya menipu banget ya. Mana dia? Hilang lagi dah. Oke, udah dapat ITTS di situ. Saya klik posisinya ITTS. Saya dapetin koordinatnya. Ada apa di sini? Saya dapetin koordinatnya. Kemudian saya akan colong nih koordinatnya. Ini koordinat ITTS. Oke. Jadi kita butuh koordinat ITTS. Saya masuk ke sini sekarang. Saya akan bikin sambungan point to point dari ITTS ke rumah. Salah satu dari Anda ya. Atau yang dari Zoom juga boleh. Tapi kalau yang rumahnya di
bukan di Tangsel, jangan ngasih koordinat. Oke, ini dia bikin sambungan point to point. Sekarang saya rubah koordinatnya. Master 1, saya ubah koordinatnya ini. Ini udah pindahin ke ITTS. Sekarang kasih saya koordinat dong. Atau yang di Zoom lah biar copy paste-nya gampang. Yang di Zoom. Tapi yang masih di Zoom rata-rata bukan di Tangsel kali ya? Hah? Kalau enggak kasih alamat deh. Kasih alamat rumah di sini bisa dicari enggak? Kasih alamat rumah. Kalau ada yang bisa ngasih alamat rumah, kos-kosan atau apa? Di mana? Sebut. Oh, mau ke stasiun aja. Stasiun Rawabuntu. Rawabuntu ya. Ini kita stasiun Rawabuntu ke sebelah mananya? Oh, emang di pinggir stasiun. Nih, ini, sini dalam sini, Masjid Ar-Rahman, di sini. Ini kita sembarangan aja ya. Kita sembarangan dulu ya. Saya klik aja sembarangan di sini. Misalnya rumahnya di sini. Misal, oke. Masjid. Kalau enggak masjidnya aja ya. Masjidnya aja ya. Oke. Saya butuh koordinat, men. Nah, ini dapat koordinat. Oh, udah masuk ke clipboard. Oke. Saya udah dapat clipboard. Mana tadi? Ini mana? Ini ya. Ujung yang sebelah sini. Ini saya chatnya saya geser. Ini saya pindahin ke stasiun Rawabuntu nih. Bukan ke masjidnya ya. Nih. Oke. Ini kelihatan dari titik ini, dari kampus ke masjid jaraknya, ini hurufnya rada kecil, bisa digede nggak ya? Oke. Ini yang atas dikecilin aja. Jaraknya cuma 5,23 km. Ini kelihatan ada Fresnel zone-nya, dia kasih lihat. Oke. Tinggi towernya kebetulan di sini 35 meter. Di sebelah sini tinggi towernya 18 meter, kelihatan. Tapi 18,5 kan aneh ya. Kita bisa aja bikin towernya 20 meter. Oke. Di sini bisa juga kita bikin towernya 20 meter juga. Jadi towernya dari 20 ke 20 kira-kira. 20 ke 20, tapi nanti antenanya harus satu agak dongak ke atas, satu agak dongak ke bawah. Oke, itu namanya tilt. Oke, dia udah ngasih tahu sekian derajat tiltnya. Di sini juga ngasih tahu, ini saya geser dulu. Ini 0,16 agak ke atas tilt, ini agak ke bawah tilt. Udah gitu koordinat arah antena 336 derajat dari utara, yang ini arah antenanya 156 derajat dari utara. Jadi dia udah ngasih tahu arah antena kayak gimana, dongakin berapa derajat, sana arah antena gimana, dongakin berapa derajat. Ini jaraknya 5,25 km, oke. Dengan tinggi tower 20 meter, bisa nyambung, kecepatannya cuma 1 Gbps. Oke. Susah ya. Alatnya mahal. Kasih tahu dulu nih alat yang dipakai mahal. Ini alat yang dipakai parah banget kayak ini. Ini air fiber yang dipakai. 5X HD. Harganya berapa? Mahal kalau yang ini. Air fiber 5X HD. Oke. Harganya cuman sekitar 6 juta. 13 juta. 13 juta ya, satu unit. Cuman kan ini kan mahasiswa suruh bayar segitu kan pingsan semua kan? Mendingan beli komputer atau laptop atau apa ya daripada beli air fiber 1 Gbps. Oke, kita ganti alat. Gue udah tau lah, lu pada cekak nggak punya duit. Oke, product selection manual. Kita akan product selection manual. Saya rubah nih ya ke manual. Sekarang saya ganti alatnya. Cari alat yang lebih murah. Saya akan pakai jangan air fiber.
Ini best point to point saya buang aja, saya nggak nyari yang best, saya cari yang murah bukan yang best. Ini contohnya adalah power beam. Oke, kayaknya paling murah ini deh. Ini ada harganya nih, kelihatan ada harganya $399, ini $1.000, yang ini $425, yang ini $120, ada yang lebih di bawah $100 enggak? 129 itu power beam itu paling murah dah. Enggak ada lagi deh. Ini ada nih 135, ya udah 135 nih kayaknya paling murah banget dah. Nggak bisa kurang lagi ya. Oke. Nih $135, kecepatannya turun cuma 500 Mbps, tetap kenceng. Beres ya. Jadi cara ngitungnya cuma gitu doang. Oke, sekarang kita bikin yang lebih kacau lagi. Kita nyambungin ke mana? Parung panjang. Kemana? Kemana? Lengkong. Lengkong gudang. Hah? Cakung. Puncak gunung bisa. Tapi ini kita masukin lengkong dulu ya. Bentar. Lengkong gudang. Oke, kita masuk ke lengkong gudang. Oke. Lengkong gudang itu cuma di belakang sini doang ya. Taman Kota BSD. Ini kategorinya dekat lah. Kita sambungin ke teras kota aja ya. Teras kota ya. Ini teras kota. Saya dapetin koordinatnya teras kota, dapat. Saya udah masukin ke clipboard. Sekarang saya ganti koordinat ini ke teras kota. Jadi cuma gitu doang caranya. Alat nggak saya rubah, kita miskin, jadi kita pakai alat yang sama aja. Ketinggian tower juga nggak saya rubah, 20 meter tinggi towernya. Cuman kalau gedung ini kayaknya lebih dari 20 meter. Jadi dari atas gedung ini kita cukup pakai tiang satu stack aja, 5 meteran. Terus bisa ditembakin. Jaraknya ke Lengkong Gudang mah deket banget, cuma 2,6 km. Jadi nggak ada apa-apanya. Kecepatannya bisa dapat sekitar 600, hampir 600 Mbps. Oke, sekarang kita coba yang lebih jauh lagi. Sorry, ini saya tutup aja ya. Kita main yang jauh-jauh aja. Kemana tadi? Oh, lu mau ke puncak gunung? Kita tembak yang gunung yang kelihatan dari sini. Gunung apa? Hah? Gunung Salak. Gunung Salak. Kita tembak ke Gunung Salak nih ya. Parah nih Gunung Salak. Gunung Salak itu kira-kira adanya di Bogor Selatan. Selatannya Bogor. Itu Salak ya. Cuman jangan di baliknya gunung. Nggak bisa tembus. Kita harus depannya gunung nih. Oke. Nah, sekarang kita coba tembak Gunung Salak. Ini ada Bumi Perkemahan Sukamantri. Saya masuk situ ya. Bumi Perkemahan Sukamantri. Saya akan ganti koordinatnya. Mana sih tadi? Ini bukan, ini bukan, ini bukan, ini dia. Koordinatnya diganti. Oke. Parah, masih nyambung ini. Goblok sih. Nyambung. Nyambung. Jadi biasanya kalau dia nggak bisa nyambung, warnanya ganti jadi merah. Ini kelihatan nggak ada halangan sama sekali, cuman jaraknya terlalu jauh buat peralatan yang kita punya. Yang kita tadi peralatannya terlalu murah. Ini kan jaraknya hampir 50 km. Oke, alatnya murmer banget ya, power beam itu cuma $130, sekitar hampir 2 jutaan ya. Terlalu murah. Jadi kita perlu ganti alat. Kita ganti pakai air fiber. Oke. Link out of range juga masih parah dia mintanya. Nih, 5X HD connect. Kecepatannya turun tinggal 400 Mbps. Oke. Tapi dia nyambung.
Kalau ingat tadi di awal kita pakai 5x HD, kita bisa 1 Gbps jarak dekat. Pas dia jarak jauh, kecepatannya dia turunin ke 438 Mbps, jarak 45 km. Nyambung. Oke. Jadi ini nggak masalah. Sekarang kita cari yang ekstrim ya. Ini beres ya? Kebayang teknik-tekniknya ya? Nah, teknik kalau kita mau nyambungin sesuatu, saya tutup dulu. Bisa ditutup kagak ini ya? Jadi gini, teknik kalau kita mau bikin sambungan jarak jauh, paling susah kalau kita bikin sambungannya ke gunung. Susah. Karena gunung gangguannya paling banyak. Jadi biasanya kita kalau bikin sambungan jarak jauh itu kita di pantai. Pantai itu buat jarak jauhnya di pantai. Jadi misalnya kita pengen nyambung ke Semarang atau ke Jogja. Misalnya ke Jogja ini, Jogja ya. Jadi teknik sambungan kita adalah gini biasanya. Pantai. Nanti sini sambungin lagi ke sini, terus baru dari pantai, ini udah merah nih. Oke, ini merah, contoh merah nih. Tuh lihatin nih, ini bumi itu bulat, nggak bisa. Jadi kita punya sambungan cuman kita dibatasin bumi ini. Jadi jangan sampai kita kalau sambungan kayak gini antenanya udah ke arah tanah. Soalnya ujung sambungannya ada di sini. Jadi kita biasanya kalau pantai tiap 50 km kita nyambung. Kita bikin tower 50 km. Tapi kalau mau jarak jauh banget, caranya biasanya kita tembak ke atas gunung, dari gunung tembak jauh lagi. Itu bisa di atas 100 tuh kayak gituan. Jadi mainan gunung itu bisa jarak jauh, cuman gunung riskan banget soalnya halangannya banyak kalau di gunung. Jadi itu betul harus direncanain supaya bisa kena ke gunung. Jadi kita biasanya nyusur pantai atau tembak gunung naik turun kayak gitu. Terus biasanya tekniknya adalah kita nyusurin sungai. Jadi lembah yang kita hajar. Buat naik ke atas gunung, buat nyebrang, kita masuknya ke lembah. Itu ya. Jadi bukan punggungan gunung kita tembak antar punggungan, tewas, nggak bisa. Itu ya. Jadi taktiknya seperti itu. Sekarang saya akan kasih contoh yang ekstrim banget dan ini dikerjain beneran sama teman-teman di Sulawesi. Oke. Saya pakai Google Map aja. Maps. Ke Manado. Saya coba lihat bukunya ya. Saya bikin bukunya soalnya. Belum ITTS, PQRS, mana dia? Ini bukunya Grasberg. Oke, ini bukunya mau saya masukin ke penerbit juga. Ini studi kasus sambungan jarak jauh. View, zoom, entire page. Oke. Ini saya kasih lihat kejadian benernya, ini dia. Ini ya. Mana dia? View, zoom, page width. Oke. Ini sambungan yang dikerjakan oleh Pak Nielsen Asa sama Pak Insan Balandatu di Infotech Global Network di Manado. Mereka bikin sambungan dari Manado ke Ternate. Turunnya di Halmahera. Udah tahu jarak ini berapa? Kebayang jaraknya berapa? Nggak tahu. Jarak dari Manado itu sebelah sini sih sebenarnya ya. Kita ke pelabuhan yang di pantai yang sebelah sini. Ini jaraknya cuma sekitar 300 km. Oke. Kemudian dia nyambung lagi ke Sangieta Laut. Ini jaraknya 300 km lagi. Jadi totalnya 600 km disambungin semuanya. Beres ya. Dan ini kelihatan radio-radionya ada di mana aja, kelihatan di sini. Oke. Terus yang dia lakukan adalah nih bentuk relaynya. Ini di Pulau Batang 2 antara Manado Ternate, relaynya kayak gini, ada solar cell segala macam. Mereka butuh waktu kalau nggak salah sekitar 2 mingguan buat ngarahin antenanya.
Gitu ya. Bayangkan di pulau kecil. Ini kalau dilihat tadi di sini pulaunya yang ini nih. Pulau kecil. Oke. Terus ini di Halmaheranya. Di Halmahera sambungannya kira-kira kayak gini. Kemudian ini di Bunaken. Towernya setinggi ini. Kemudian itulah. Oke. Ini teman-teman yang lain di Banten juga bikin sambungan jarak jauh, banyak banget sambungannya kalau di Banten. Oke, ini sambungan-sambungannya di pusatnya di Serang kebetulan nyambung. Nah ini di Ciptagelar di atas gunung. Tapi dia lebih gila, jadi dia punya sambungan wireless jarak jauh, dari wireless nanti dia tarik fiber. Ini di bawahnya ada fiber optik nih sebenarnya turunnya. Ini pusatnya. Oke. Itu yang di Banten ya. Sekarang saya akan coba ngasih lihat gimana cara nyambung yang don't save. Gimana kita sambung yang Ternate tadi. Ini kota Manadonya dapat. Oke. Ini kota Manado. Kita cari koordinatnya ya. Ini di Bitung, kita pakai gunung yang ini sebagai batu loncatan supaya jarak jauh. Oke. Oke, saya masukkan ke clipboard, saya pindahin sekarang radionya. Oke, ini radionya kita pindah. Kalau udah main kayak gini, kita mainnya air fiber biasanya udah. Oke, ini kita pindahin, ini nggak bisa nyambung, soalnya yang titik satu lagi adanya di mana? Di Jawa ya. Oke, sekarang kita akan pindahin satu lagi di pulau di tengah-tengah. Batang 2, ini pulaunya kecil. Oke, kita coba lihat pulaunya. Ini pulaunya. Kita ambil ini, koordinatnya masukin ke clipboard, pindahin sekarang titik ininya, kita pindahin ke pulau di tengah. Oke. Ini nyambung langsung. Udah langsung nyambung ya. Kemudian gimana caranya kita pakai software ini, kita bisa bikin beberapa sambungan sekaligus. Jadi caranya nggak susah. Di sini ada gambar point to multi point sama point to point. Jadi kita klik aja point to point, kita bikin sambungan baru lagi dari titik ini. Saya cek sembarang dulu ya. Oops. Sorry. Oh ini dia. Ini titiknya. Saya pindahin sini. Oke, titik satu lagi saya pindahin sebelah sini. Yuk. Yuk. Nah ini kita punya masalah. Kita nggak bisa nyambung langsung. Ternyata kalau yang dari sini, nah kita harus pakai Zoom. ada delay. Oke, kita nggak bisa nyambung langsung di titik ini. Kita harus pindahin misalnya ke sini. Penuh dengan nah udah mulai bisa nyambung. Cuman kita harus zoom in ya. Zoom in, harus cari posisi. Oh, kehalangan. Kita pindahin ke sebelah sini. Bisa nggak? Nah, nyambung dia. Beres ya? Jadi kita udah dapat hijau, biru semua nih. Sambungannya oke. Ini yang kita sambung adalah Pulau Halmahera, Ternate-nya sendiri yang kecil di sebelah sini. Dari situ kita bisa bikin sambungan lagi ke Ternate. Caranya cuman bikin sambungannya cuman gini aja. Oh, saya harus sign in dulu full access. Ya udah harus sign in, tadi nggak sign in soalnya. Jadi kalau sign in saya bisa punya beberapa sambungan. Oke, beres ya. Nanti kita juga bisa bikin point to multi point. Jadi kalau kita punya banyak pelanggan di sebelah sini, kita bisa pilih yang ini dan kita bisa ngeset pelanggannya mana aja. Gitu ya. Sampai sini ada pertanyaan nggak? Aman?
Ya. Kalau misalnya antenanya DB yang besar, Power pemancar tetap, tapi power yang terbang jadi lebih gede. Pemancarnya tetap, misalnya pemancarnya kita cuma punya 20 dBm, ya segitu tetap. Cuman dia terbangnya jadi lebih bagus. Nah, kalau boleh milih, kalau nanti kita ngerancang jaringan, kita punya dua pilihan. Mau pakai pemancar yang powernya gede, atau buat jarak jauh ya, mending pemancarnya power gede atau antenanya yang gede, pilih yang mana? Hah? Pemancar gede atau antena gede? Antena gede, pemancar gede, nah, stres lu pada. Jadi kalau kita punya harus ngerancang jaringan jarak jauh, mending pemancar gede atau antena gede itu. Pilih yang mana, ayo. Bentar, saya lihat di chattingan. Pakai light beam. Oh, ini Ahmad Junaidi pakai light beam. Iya, bisa 15 kiloan masih bisa light beam. Jadi kalau kita disuruh ngerancang jaringan jarak jauh, sebisa mungkin antena yang gede. Jangan pemancar gede. Kenapa antena gede yang dibutuhin? Karena antena itu akan nguatin sinyal yang dipancarin sama akan nguatin sinyal yang diterima. Kalau pemancar gede, dia cuma pemancarnya doang yang gede. Penerimanya tetap budak. Karena antenanya kecil. Gitu ya. Jadi sebaiknya kita sebisa mungkin jangan cuma bisa teriak, tapi kita juga bisa dengar. Kalau kita nggak bisa dengar, percuma kita bisa teriak. Gitu. Hal yang sama filosofinya juga dipakai di DPR juga sih harusnya. DPR, MPR itu harusnya bisa dengar, bukan cuma bisa teriak doang, ngomong doang kan ya. Itu sama lah, filosofinya sama semua. Beres? Oke. Coba kita coba ini ya, sekarang kita coba pakai light beam. Ini di Manado aja ya, kita bikin jaringan di Manado aja ya. Atau di tempatnya si Ahmad Junaidi lah. Kita bikin jaringan di Garut. Tar, ini saya delete-in nih. Bisa saya delete kagak nih? Kok nggak bisa di-delete sih? Ini nggak bisa di-delete Nggak bisa di-delete Gimana cara nge-delete-nya? Ini nggak bisa di-delete. Harus dipindahin koordinatnya langsung. Kalau enggak, keluar dulu lah. Oke. Link ui.com lagi. Oke. Kita coba bikin jaringan ya. Ini masuk link ui.com. Kondisi kosong. Ini kosong. Kita akan coba sign in dulu, Pak. Iya, siap sign in sih. Ya udah, saya coba sign in lah. Mudah-mudahan saya masih ingat passwordnya. Udah lupa passwordnya. Mungkin bisa sign in pakai Google kali ya. Soalnya kalau nggak sign in kita nggak sign in nggak bisa pakai Google ya ini ya. Saya lupa passwordnya apa. Apa ya password saya ya? Saya punya akun, cuman lupa biasa, nggak pernah nginget. Tuh kan salah kan? Iyalah. Saya lupa password. Apa ya? Passwordnya kelupaan Oh no. O-nya kecil. Lupa.
Ya, lupa password. Ya udah, nggak usah sign in lah. Jadi kita terbatas sama 2 titik aja ya. Tanpa sign in nih, 2 titik. Jadi misalnya kita di sini, tadinya saya mau ke Garut sih, cuman sekarang kita coba di TTS aja. Misalnya kita di TTS, kita pengen bikin sambungan buat user-user yang ada di sekitar TTS, di rumah-rumah sekitar sini. Jadi kita bisa pakai bukan point to point, tapi tambahkan akses point biasa aja. Nih taruh di sini, akses point biasa. Sini tempatnya TTS. Dan kita bisa masukin radionya, usernya di sini bisa. Oke. Nah, ini saya gedein dikit. Nah, di sini pakai radionya buat akses pointnya ini roket, sudutnya 120 derajat. Jadi harus diperhatiin ada sudut 120 derajat. Kemudian usernya pakai antena parabola kecil. Oke, saya geser dulu biar kelihatan. Nih. Dan di sini kita bisa lihat kondisi jaringannya seperti ini kira-kira. Yang warnanya merah sinyalnya bagus, kalau yang warnanya kuning nggak bagus, hijau makin jelek, biru makin jelek. Jadi kita bisa tahu, kita bisa ngasih layanan buat daerah-daerah mana aja bisa kelihatan. Jadi kita, kalau tadi kan point to point, kalau ini kan point to multi point, gitu. Ini jangan pakai yang ini dong, parah juga nih. Nah, pakai yang kayak gini. Nah, enaknya dia ngitung langsung nih. Beres ya? Jadi point to point cuma gitu aja sih. Jadi di atas towernya, kalau kita pengen punya sambungan yang lain, kita misalnya ke providernya pakai sambungan wireless juga, kita bisa nambahin point to point lagi di sini. Ini buat sambungan ke providernya. Add backbone. Iyalah. Add point to point. Oke. Oh ini dia nih point to pointnya. Nih. Nih kita bisa punya 2 sambungan, bisa 3 sambungan segala macam. Jadi ada sambungan yang ini buat point to point, kemudian disebarin lagi. Oke. Secara jaringan cuman kabel LAN-nya aja ntar disambungin dari belakang ke belakang. Tuh. Beres ya? Sampai sini aman? Kita akan naik lagi soalnya. Saya akan pindahin. Ini udah beres ya? Ada pertanyaan dulu nggak? Nggak ada? Aman? Aman. Sekarang saya akan masuk ke yang ini. Yang radio mobile wireless. Mana tadi radio mobile wireless? Saya tutup. Ini tutup. Ini tutup. Ini tutup. Ini antena ini tutup. Mana tadi teh? Oke, ya udah saya cari lagi kepaksa deh. RMW radio. Ini softwarenya bisa diambil. RMW itu radio mobile wireless diambil. Kita bisa masuk ke sini. Ini bisa diambil semua softwarenya. Oke. Cara instalasinya nggak susah. Ini cara instalasinya di Linux. Karena ini softwarenya Windows, kepaksa saya harus install Wine dulu supaya di Linux jalan. Oke. Cuman kita harus bikin folder segala macam. Nah, supaya hidup kita enak, si RMW ini ada software yang bisa diakses online juga. Sama kira-kira kayak si linkui.com. Cuman RMW ini dibikinnya oleh seorang amatir radio. Victor Echo 2 Delta Bravo Echo. Konsekuensinya dengan amatir radio, dia ngerancang softwarenya disengajain sama dia tidak bisa pakai frekuensi-frekuensi di luar frekuensinya amatir radio. Jadi kalau kita pakai yang kayak ginian, kita harus pakai frekuensi yang dekat dengan frekuensi amatir radio. Oke, misalnya kita pengen ngerancang televisi. Frekuensi TV itu sekitar 600 MHz atau 700 MHz. Misalnya kita pengen ngerancang 4G. 4G itu sekitar 2,3 GHz. Kita harus ngerancang pakai softwarenya dia yang dekat-dekat dengan frekuensi yang kita butuhin.
Oke, contoh. Kita masukin ini ya. www.ve2 apa call sign-nya tadi teh? Delta Bravo Echo DBE 2 dbe.com. Oke, saya masuk ke websitenya dia. Nih. VE itu Kanada. Di Kanada itu ada 2 jenis manusia. Ada yang satu ngomongnya bahasa Inggris, ada yang satu ngomongnya bahasa Perancis. Oke, ini perhatiin bahasanya bukan bahasa Inggris ya. Bahasanya bahasa Perancis. Supaya kita bisa baca, kita klik dulu yang bahasa Inggris supaya kita jadi bahasa Inggris. Nah, kemudian kalau mau download, masuk ke download, kita bisa download sebetulnya. Cuman saya nggak mau masuk ke download, saya pengen pakai online. Ini dia, radio mobile online. Oke. Saya punya user di sini, YC0MLC, passwordnya lupa. Apa ya passwordnya? Mudah-mudahan benar. Error. Passwordnya apa? Gue lupa. Tiap kali lupa password. Parah gue. Passwordnya lupa. Coba. Oke, masuk. Oke, passwordnya benar. Kebetulan. Kebetulan benar. Oke. Nah, harus diingat ini dirancang bukan buat mainan WiFi. Ini dirancang buat orari yang nge-break. Oke. Tapi cara berpikirnya sama aja sama waktu kita ngerancang radio buat WiFi. Sekarang saya akan kasih gambaran gimana caranya misalnya kita bikin pemancar TV misalnya ya. Oke. Saya akan masuk ke main menu. Ini main menu. Oke. Kita misalnya pengen bikin pemancar TV di sini, di kampus ini. Oke. Bentar, biar kebayang tekniknya, masuk ke Bukalapak dulu, cari pemancar TV. Pemancar TV sudah dibeli, jangan khawatir. Pemancar TV. Sorry. Lemot pisannya. Oke. Pemancar TV. Oke. Sama juga kalau kita pengen bikin 4G, 5G juga sama aja, nggak beda jauh sih. Ini pemancar TV, kita bisa lihat harganya paling beberapa juta rupiah doang sih pemancar TV. Pemancar radio juga sama. Ini pemancar TV. Bentar. Nih. 375.000. Oke, parah harganya sih kalau tahu sih. Pemancar TV mini channel 2 400 ribuan lah. Oke, parah. Ini pemancar TV, transmitter, TV PLL 12 juta. Kalau yang tadi mini, powernya kecil, yang 12 juta aja ya. Ini ada DVB-T 2, 15 watt. Ini kita 15 watt, pemancar TV, frekuensinya biasanya ditulis sih. Frekuensinya UHF. Oke, dia pakai frekuensi UHF. Kita tinggal cek aja channel TV UHF itu berapa frekuensinya. Ini kita bisa lihat daftar stasiun TV. Ini frekuensinya ya, UHF. Kompas TV di 500 mega, CTV punyanya Banten di 511 mega, Net TV 519, Trans TV 500 sekian. Jadi kita tahu kira-kira frekuensinya daerah situ. Cuman nanti kalau kita pakai software yang punya si orang Kanada ini, kita nggak bisa pakai di frekuensi ini, kita harus pakai frekuensi yang dekat sama itu. Paling dekat di frekuensi orari, yang frekuensinya dekat sama TV ini adalah 435 MHz. Kita nggak bisa ke 500, soalnya nggak diizinin sama softwarenya. Oke, jadi kita akan nyoba di frekuensi 435 dengan power 15 watt. Pancarannya saya mana? Oke, jadi caranya cuma masuk ke sini aja. Oke, kita akan masukin situs baru, new site.
Nggak keluar, lemot, pisan, mana dia? Nggak keluar. Balik lagi ke sini. Waduh, harus masukin lagi nih. Oke. Saya akan masuk ke news. Alah, salah. Kok nggak dapet ya news site-nya? My site. Wah, lemot servernya dia lemot. Wah, nggak bisa dah. Nggak bisa didemoin nih berarti. Ini lemot banget servernya. Maksudnya saya pengen ngasih lihat kita bisa mancarnya saya mana aja sih tadinya. Oke. Kalau mau ngelihat hasil akhirnya dulu, saya kasih lihat hasil akhirnya ini kayaknya kalau kita coba online rada susah. RMW. Kita bisa ngelihat di sini. Ini hasilnya. Kalau kita hitungannya benar ya. Ini contoh-contoh aja nih gambar-gambarnya. Bentar gambarnya kira-kira kayak gini sih. Kira-kira mirip dengan link ui.com, cuman ini semua softwarenya kita install di komputernya kita, termasuk koordinatnya kita masukin, jenis antena segala macam kita masukin. Kalau ini adalah sambungan di Kota Palu. Ini bentuknya kayak gini sih ntar. Ini kita bisa lihat ada Fresnel Zone juga, ada Free Space Loss, cuma nanti sambungannya kira-kira kayak gini. Ini Palu ya. Kita bisa lihat kalau kita mau nyambungin Kota Palu, kira-kira sambungannya di mana aja titiknya. Terus ini kebetulan saya bikin jaringannya mesh. Mesh itu radionya banyak, dan kalau putus satu dia bisa nyambung ke yang lain. Kira-kira kayak gitu. Cuman yang ini belum keluar nih. Oh, keluar. Oke. Saya akan bikin, rupanya gini caranya ya. Maps. Kita pakai ITTS ya. ITTS. Oke. Mana dia ITTS ini ya? Sini ITTS. Klik kanan koordinat. Bisa saya masukin ke editor aja. Paste. Nah, ini saya ambil. Longitude, latitude saya ambil. Saya copyin ke sini. Mana tadi? Ini ya. Jadi cara nyolongnya gitu doang sih. Ini saya ambil. Oke. Saya masukin ke sini. Sekarang ini saya sebut nama situsnya adalah ITTS. Harusnya yang benar adalah kita cari nginstall aplikasi GPS di handphone, bisa masuk ke Play Store. Install aplikasi GPS di handphonenya kita, GPS. Cari aplikasi GPS yang bisa ngasih lihat koordinatnya langsung. Bentar, mana GPS? GPS apa ya? Koordinat. Koordinat GPS saya. Aplikasi yang bisa ngasih lihat koordinatnya, longitude, latitude. Jadi kita nginstall aplikasi-aplikasi yang seperti itu. Nah ini kan keluar koordinatnya di sini nih. Coba keluar nggak nih? Oh ini search ya. Coba lihat, ada yang keluarin koordinat nggak? Ini ada longitude, latitude-nya keluar nih harusnya.
Bisa juga alamat kalau yang ini ya. Saya butuhnya, jadi ada aplikasi di handphone yang betul-betul ngeluarin koordinat. Handphonenya dibawa ke atas atap, di atap, terus di atap itu kita cek koordinat kita, koordinat itu yang dimasukin ke dalam sini. Wait, mana tadi aplikasinya teh? Masukin sini. Oke. Jadi koordinat yang didapat dari handphone dimasukin sini. Oke. Kalau udah masuk, kita masukin ke add my site. Ya. Sekarang kita bisa nggak cek coverage ya, new coverage, mau nggak ya? Atau my coverage? Ininya, bentar. New link. Ini masuk ITTS, mana ITTS? ITTS. Kemudian tuh Stikip Surya misalnya ketinggian antenanya adalah 20 meter. 20 meter, di sini 20 meter. Frekuensinya adalah 435 MHz. 435 MHz. Powernya adalah 15 watt. Loss-nya ini antena gain yang kita pakai adalah 12 dB misalnya, RX-nya 2 dB, cobain kita submit. Dia ngitung dulu bentar. Oke. Ini dapat. Ini ke STKIP Surya, lokasinya ada di STKIP Surya zaman dulu tuh adanya di, oh ini keluarin petanya dia. Ini posisinya kita. Oke, STKIP Surya ya. Wah, downloadnya lama banget ya. Saya pengen, nah ini STKIP Surya. Ini di bawah sini nih yang kita. Duh, lama banget Lama banget. Tapi intinya yang di atas ini adalah sinyalnya nyampe. Jadi nggak ada gangguan. Fresnel zone clearance-nya juga oke. Ketinggian towernya ini agak ganggu. Kurang tinggi sih sebenarnya towernya. 20 meter kurang tinggi nih. Sorry. 20 meter ternyata kurang tinggi. Nah ini sambungannya kira-kira kayak gini. STKIP Surya, lokasi zaman dulunya ada di belakangnya Universitas Multimedia Nusantara, UMN, dan sambungan dari sini jaraknya sekitar mana dia? Ini distance di sebelah kanan 4,7 km, 5 kilometeran. Nih kita di sebelah sini nyambung ke sebelah sana. Oh, sorry. Nyambung ke sana nih. Beres ya. Nah, sekarang saya pengen nyoba ngelihat bisa nggak kita lihat pancarannya dia seperti apa. My coverage. Ini saya pengen lihat pancaran kok susah banget sih. Remote, aduh ini di Ambon ini mah. Ini mah di Ambon. Saya pengen pindahin ke, ya udah ini aja lah ya. Jadi pakai software ini kita bisa tahu kalau kita punya pemancar di mana, dia bisa mancar sampai mana aja seperti yang tadi juga sama. Oke. Cuman tadi saya berusaha buat mindahin titik ini kan di Ambon nih. Saya pengen mindahin titik ini ke ITTS sih sebenarnya. Jadi tadi usaha saya buat mindahin ke ITTS. Cuman lupa caranya mindahin koordinatnya gimana caranya, lupa. Ini description Ambon. Harus didefinisi dulu nih kayaknya. Udah lupa. Oke, jadi ada pilihan, cuman pilihan yang ini tidak semanusiawi yang linkui.com.
Kalau pakai linkui.com lebih enak. Kalau kita punya akun, kita bisa bikin banyak link sekaligus. Gitu. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Aman? Aman ya? Oke. Itu di kuisnya saya banyak ngasih beberapa gambarnya hilang. Di kuisnya ada beberapa gambar hilang. Gambar itu adanya di sini sebenarnya di LMS Ono Center. Jadi kalau masuk ke LMS Ono Center ada itu sebenarnya gambarnya. Cuman saya harus nyari nanti soal ini gambarnya yang mana harus nyari. Jadi minta maaf, soalnya sebagian akan gambarnya hilang. Dan itu akibatnya soalnya harus nebak-nebak jawaban yang benar yang mana. Soalnya gambarnya ada di sini sih sebenarnya. Cuman saya harus nyari itu soal yang mana, gambarnya yang mana. Soalnya kalau nggak salah ada 10 atau 20 soal yang gambarnya hilang. Waktu ditransfer dari server ini pindahin ke ITTS, gambarnya nggak ketransfer. Itu aja yang jadi masalah. Ya. Ada pertanyaan aman? Semua aman? Oke. Dari sisi harga kita investnya sekitar 15 jutaan. Yang kecepatannya bagus. Oke. Mungkin saya kasih lihat sedikit sebelum saya, ini masih ada waktu 15 menit soalnya. Kalau bisa nge-download buku ini, wndw.net. Oke. Ini bisa masuk ke library, translation, di bagian bawah, translation, ada yang Indonesia, bisa diambil. Nah, di bagian bawah itu ada contohnya, ini sebenarnya nulis teman-teman saya juga semua sih. Cuman mereka bule ya, bukan orang Indonesia. Si Marco, dia orang Itali. Mereka nyobain sambungan jaraknya sekitar 150 km pakai antena parabola yang jaring di gunung di Amerika Selatan. Nyambung 150 km. Jadi kira-kira sama dengan yang kita kerjakan antara Manado ke Ternate tadi. Oke. Ini lagi di-download, ada di bagian bawah. Coba nih, selesai kan? Selesai. Oke. Saya akan coba liatin yang bagian bawah. Ini dia makhluknya. Bukan, salah. Bukan. Oke, ada di bawah. Bentar. Ini bukan. Di bawah. Dia nerangin banyak tentang solar cell segala macam. Jadi kalau kita pengen punya power bagus di gunung segala macam, pakai apa? Diterangin di sini. Kalau mau jujur terus terang, kalau pakai solar cell di Indonesia, taruh di gunung agak susah. Karena di gunung itu banyak awan. Konsekuensinya banyak awan, mataharinya nggak kelihatan. Konsekuensi matahari nggak kelihatan, pakai solar cell ini kita tetap nggak dapat listrik yang bagus. Jadi gunung kita punya masalah sih. Gunung masih lebih bagus kalau kita pakai tenaga air. Dan yang masalah dengan solar cell adalah melihara baterai. Baterai itu rewel. Oke, coba kita lihat di sini ada, ini dia. Ini udah mulai. Nih. Mana antena yang itunya ya? Legendnya dia. Ini dia. Ini sambungan jarak jauhnya kira-kira. Nah ini.
Oke, saya lagi nyari sih. Oh, ini dia. Ini dia. Ini yang dia kerjain. Jadi ini Carlo tuh temannya Marco, sama dua-duanya satu institusi. Ini dia pakai antena ini, coba di sini ada tulisannya nggak? Dia pakai WRT berapa di sini? Ini Carlo Fonda. Oke, saya gedein ya, biar kebaca. Ini Carlo Fonda, ini yang lagi naik ke atas. Ini temannya. Oke, yang dia pakai adalah alatnya nggak ditulis sama dia. Seingat saya, mudah-mudahan saya nggak terlalu salah sih. Alat yang dipakai ini dia. Bentar. Dia pakainya ini sih kalau nggak salah. Pada masa itu ya. Jadi dia pakai ini, dimodif, taruh di antena parabola seperti itu. Dan mereka bisa nyambungin jaraknya, ada di atas, nih dia jaraknya. Jaraknya 280 km dari Danau Maracaibo ke Paraguana. Nih tempatnya kira-kira kayak gini lah. Ini jaraknya. Oke. Jaraknya 280 km. Dan ini jarak yang paling jauh yang jadi rekor dunia hari ini. Kita yang di Manado masih kalah jaraknya. Kita cuma 150 km. Dia 280 km satu kali tembak. Kena. Yang juga nyoba kayak ginian juga Pak David Heck di Papua. Dia dari Wamena nembak ke Jayapura. Kena juga. Itu jaraknya sekitar 150-an kilometer juga. Jadi kita mainnya kayak ginian sih. Gitu. Grace, ada pertanyaan? Aman? Oke. Saya akan review dikit buat minggu depan ya. Bentar. Mana sih tadi kuliahnya teh? Ini dia. Oke. Minggu depan kita akan coba bahas ini. Bentar. Ini udah, perangkat wireless, WiFi udah. Minggu depan kita akan coba bahas tentang IP versi 4, netmasknya kayak gimana. Syukur-syukur saya bisa masuk sampai routing, karena cuma 2 jam, mudah-mudahan sampai ke routingnya bisa beres, netmask terutama. Nanti pertanyaan yang sering saya bikin pertanyaan di ujian, misalnya gini pertanyaannya, bisa enggak netmask 255.255.32.0? Bisa enggak? Ada yang bisa jawab sekarang? 255.255.320. Bisa enggak? Enggak tahu. Tidak, Pak. Wah, ini ada yang jawab di Zoom. Ini yang jawab Putri nih kayaknya ya. Wah, udah sakti dia kayaknya dia. Hah? Ahmad kalah nih, Ahmad parah. Jadi pertanyaannya kira-kira kayak gitu-gituan ya. Pertanyaannya kenapa itu bisa, kenapa enggak, harus ngerti yang namanya aljabar biner. 1 tambah 1 berapa? Hah? 1, Pak. 1 tambah 1, 1 salah. 2 salah. Aljabar biner 1 tambah 1 berapa? Halo? Hah? 1 tambah 1 salah. 1 tambah 1 adalah 1, 0. 1, 0 tambah 1 berapa? 101 salah. 1, 0 tambah 1 adalah 1, 1. 1 tambah 1 tambah 1? Hah? Salah. 1, 0, 0. Ih, salah semua loh, kagak ada yang lulus. Jadi harus belajar aljabar biner. Harusnya ini diajarin di semester 1 sih aljabar biner. Jadi 1 tambah 1, 1, 0. 1, 0 tambah 1, 1, 1. Tambahin 1 lagi, 1, 0, 0. Tambahin 1 lagi, 1, 0, 1. Tambahin 1 lagi, 1, 1, 0. Tambahin 1 lagi, 1, 1, 1 gitu. Tambahin 1 lagi, 1, 0, 0, 0. Beres ya. Belajar aljabar biner. Dari aljabar biner itu kalau udah ngerti, baru bisa ngerti namanya netmask.
Jadi minggu depan kita akan banyak belajar NetMask. Dasar NetMask di API versi 6 versi 4 akan kita pakai di versi 6. Oke. Itu dulu, aman. Untuk absen saya masih lupa, saya harus kirimin ke ketua kelas. Ntar saya kirim ke ini aja ya. Ke ITT Cyber aja ya, ntar ketua kelasnya ngatur dah. Hah? Lewat email aja dah. Pusing saya urusan absen mah males. Oke, dari Zoom ada pertanyaan nggak? Zoom? Pertanyaan Zoom ada pertanyaan? Nggak ada, aman? Bentar, ini ada. Nggak ada juga ya? Hah? Foto orang biasa naik tower. Parah itu. Ya udah, oke. Terima kasih banyak. Kita ketemu lagi minggu depan. Bila itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini kita stop recording dulu. Terima kasih, Pak. Oke, kalau pengen ikut kuliah cyber security boleh ikut jam 10. Ada kuliah lagi, kasihan ya.